Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mustafa. Saya dari PT IKB Stampuk 2018. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan cara pengujian uji validitas instrumen dan uji reliabilitas instrumen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uji validitas instrumen. Uji validitas instrumen adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan bahwa data yang diperoleh dari instrumen penilaian valid dan dapat dipercaya. Salah satu aspek untuk mencari uji validitas instrumen yaitu mencari R hitung. Untuk mencari R hitung pun ada dua cara, yaitu cara yang pertama, cara manual, menghitung sendiri, dan cara kedua yang berada di dalam Microsoft Excel. Untuk mencari rumus R hitung dengan koefisien korelasi persen dapat kita lihat bersama di slide ini. Di situ juga sudah saya paparkan keterangannya. Selanjutnya ada uji reliabilitas instrumen. Uji reliabilitas instrumen adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan bahwa instrumen penilaian layak digunakan. Adapun aspek kelayakan yang dinilai dari instrumen yaitu derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Untuk mencari uji reliabilitas pun salah satu aspeknya itu mencari R dengan metode alpha Cronbach. Untuk mencari nilai R pun ada dua cara. Yang pertama ada cara manual dan kedua ada cara yang berada di dalam Microsoft Excel. Untuk mencari rumus dengan metode alpha Cronbach dapat kita lihat bersama pada slide ini. Di sini juga sudah saya paparkan penjelasannya. Tentu saja, rumus untuk mencari uji validitas instrumen dengan uji reliabilitas instrumen sangatlah berbeda. Baik, di sini saya akan menguji data secara validitas. Di sini saya sudah mendapatkan 25 responden dan 20 pertanyaan. Dari setiap pertanyaan saya buat, saya memberikan skor 1 untuk nilai terkecil dan 5 untuk nilai terbesar. Di sini setiap responden sudah mendapatkan skor dari setiap pertanyaan namun belum tahu jumlahnya. Di sini saya akan menjumlahkannya. Caranya yaitu sum, lalu kita blok skor dari skor pertama sampai 20 di responden pertama, lalu kita enter. Nah, responden pertama mendapatkan skor 68. Untuk mengetahui skor responden lainnya, kita blok saja dari responden pertama. Nah, setiap responden sudah mendapatkan skor yang didapat. Selanjutnya kita akan menghitung R hitungnya. Cara untuk mencari R hitung yaitu sama dengan Corel. Kita blok saja semua pertanyaan pertama, lalu kita batasi dengan titik koma, kemudian kita blok total skor semuanya, kemudian kita enter. Nah, R hitung pada pertanyaan pertama mendapatkan hasil 0,81. Untuk mengetahui R hitung di pertanyaan 2 sampai 20, di R hitung itu C29 titik koma di W5 bagi W29 kita beri tanda gelar untuk perpindahan sel baru agar hasilnya tidak sama dengan responden pertama di R hitung pertama. Untuk mengetahui skor di R hitung di semua pertanyaan kita blok saja, teman-teman. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Selanjutnya kita akan menghitung di T-table. Cara untuk menghitung
T-tabel. Rumusnya itu sama dengan tin V atau taraf signifikansi buka kurung 0,05 lalu 25 responden dikurang 2. Itu rumusnya teman-teman. Hasilnya 23. Kemudian tutup kurung, lalu kita enter. Nah, hasilnya itu 2,07. Untuk mengetahui T-tabel pada setiap pertanyaan, kita blok juga teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui T-tabel dari semua pertanyaan, kita akan mencari T-hitung. Untuk mencari T-hitungnya, rumusnya yaitu sama dengan buka kurung R hitung dibagi SQRT itu sama dengan atau akar, kemudian buka kurung 1 dikurang buka kurung di R hitung pertama akar 2, kemudian tutup kurung dibagi 23. 23 teman-teman itu tadi yang 25 dikurang 2 tadi. Lalu kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, di pertanyaan pertama T hitungnya 6,57. Selanjutnya kita blok saja untuk mengetahui hasil di semua pertanyaan. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari R hitung, T tabel, selanjutnya kita akan menentukan kriterianya, apakah data tersebut valid atau tidak valid. Caranya yaitu sama dengan IF buka kurung T hitung pertama lebih besar sama dengan T tabelnya. Kemudian titik koma. Apakah data tersebut valid atau tidak valid? Invalid. Lalu kita enter. Nah, di pertanyaan pertama ternyata datanya valid. Lalu kita blok saja untuk mengetahui kriteria yang lainnya. Ternyata di pertanyaan 17 datanya tidak valid dikarenakan T hitungnya lebih kecil daripada T tabel. Dikatakan valid apabila T hitungnya lebih besar daripada tabel. Selanjutnya kita akan menguji data reliabilitas. Setelah kita mengetahui data secara validitas, selanjutnya kita akan mencari data secara reliabilitas. Apakah data tersebut sudah reliabilitas atau tidak? Ada beberapa yang harus diisi. Yang pertama itu varian, jumlah varian total, R tabel, dan kriteria. Yang pertama kita harus mengisi varian. Caranya itu sama dengan var, lalu kita blok semua pernyataan pertama pada semua responden, lalu kita enter. Hasilnya keluar 0,81.
setelah kita mengetahui nilai varian pada pernyataan pertama, kita harus mencari nilai varian pada pernyataan 2 sampai dengan 20. Caranya kita buat saja dari varian pernyataan pertama. Nah, setelah keluar hasilnya, kita diharuskan mencari jumlah varian. Caranya yaitu sama dengan sum, lalu kita blok semua nilai pada varian. Nah, kita enter, keluar hasilnya 13,98. Setelah kita mengetahui hasil jumlah varian, kita harus mencari jumlah varian total. Caranya sama dengan var, lalu kita blok semua total yang diterima oleh semua responden dari 25 responden tersebut. Lalu kita enter, keluar hasilnya 92,51 ya. Lalu kita harus mencari R. Cara mencari R itu sama dengan buka kurung 25 responden dibagi 24, tutup kurung, lalu dikali buka kurung lagi 1 dikurang jumlah varian lalu dibagi jumlah varian total, lalu kita enter. Nah, hasilnya 0,88. Kemudian kita mencari R tabel. Mencari R tabel ini sebuah ketetapan, yaitu 0,707 ya, 0,71. Setelah kita mengetahui varian, jumlah varian total, R tabel, kita mencari kriterianya. Apakah data tersebut reliable atau tidak reliable? Caranya itu sama dengan if, lalu kita masukkan R-nya, kemudian R lebih besar dari R tabel. Kemudian kita beri pernyataan reliable atau tidak reliable. Lalu tutup kurung, lalu kita enter. Ternyata data tersebut reliable. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.